Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki 10 hari pertama Ramadan menjelang 10 hari yang kedua. Ramadan kali ini memang betul-betul istimewa. Apalagi dalam kali ini kita mengenal beberapa istilah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ada istilah ODP, orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. Ternyata sebenarnya kita semua ini adalah ODP. Kita adalah orang-orang dalam pemantauan. Pemantauan siapa? Pemantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap amal yang kita lakukan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingin nilai kita baik dalam pemantauannya. Nilai kita baik di hadapan yang memantau kita. Ada 7 indikator pemantauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita persembahkan agar apa-apa yang dipantau oleh Allah diridhoi olehnya. 7 indikator itu, yang pertama adalah asbatu mauqifan. Bagaimana asbatu mauqifan atau paling teguh amalnya ini bisa diperoleh? Tentu saja ini bisa diperoleh dengan kekuatan akidah, kekuatan pemikiran, dan kekuatan metode atau manhaj. Qawiyul akidah, qawiyul fikrah, dan qawiyul manhaj. Orang-orang yang memiliki kekuatan akidah, kekuatan pemikiran, dan kekuatan metode inilah akan menghasilkan asbatu mauqifan, yang paling teguh amalnya. Kemudian yang kedua adalah arhabul sadron, yang paling lapang dadanya. Orang-orang yang mau melakukan amal dengan kelapangan dada tentu saja akan lebih enak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak merasa dicurigai oleh yang memantaunya. Ia lakukan saja dengan lapang dada, dengan sebaik-baiknya. Ia akan berlapang dada dengan situasi yang mungkin tidak diinginkannya. Ia akan berlapang dada ketika dikritisi dan dievaluasi. Bahkan mungkin ia akan berlapang dada ketika difitnah. Maka indikator ini adalah indikator arhabus sadron, yang paling lapang dadanya. Merupakan amalan yang baik, yang kita sadar dada yang lapang, bahkan yang paling lapang. Kemudian yang ketiga adalah a'maqu fikron, yang paling dalam pemikirannya. Maka orang-orang yang memiliki pemikiran yang dalam ini akan memiliki amal yang tepat sasaran, yang positif responnya, yang bisa menerima segala sesuatu dalam kaitannya dengan pandangan yang positif, sehingga amal-amalnya selalu mempunyai tujuan baik yang bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah indikator yang ketiga, yaitu a'maqu fikr, atau orang yang paling dalam pemikirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa melakukan pantauan terbaiknya dimanapun kita berada, pada waktu apapun kita, dan dalam kondisi apapun. Sehingga indikator yang keempat, awtha'u nadhron, adalah orang yang paling luas pandangannya. Maka ketika kita memiliki pandangan yang luas, kita memiliki pandangan dari berbagai sisi, maka kita akan selamat dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa mendapatkan hikmahnya dari takdir ini. Karena apa?
karena keluasan pandangan kita dan karena kita memandangnya dari berbagai sisi. Ketika kita tidak bisa berjamaah sholat tarawih di masjid misalnya, kita bisa menerimanya dan menggantinya dengan amal terbaik dengan sholat berjamaah tarawih di rumah. Tidak lantas marah-marah karena kita memiliki keluasan pandangan. Kemudian yang berikutnya adalah ansyatu amalan, yaitu yang paling giat amalnya, yang paling giat kerjanya, yang paling semangat melakukan amal-amal solih di bulan mulia ini dan di bulan-bulan lainnya. Ia tidak akan menghentikan amal solihnya di tengah jalan. Karena semangatnya, ia akan berupaya terus-menerus melakukannya dengan kontinu. Karena ia tahu bahwa ia dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang memiliki ansyatu amalan, yang selalu memiliki semangat amal itu, di 10 hari pertama, di 10 hari pertengahan, maupun 10 hari yang terakhir, semangatnya sama, malah mungkin lebih kuat lagi, karena ia paling kuat menanggung beban, karena ia paling tahan dalam melakukan kebaikan. Aswabu tanziman, yang paling kokoh tatanannya. Segala amal yang teratur, terukur dan terstruktur tentu lebih baik, sehingga ia akan mendapatkan nilai terbaik dari yang memantaunya. Kita punya buku amalan. Amalan-amalan apa? Kita tata dengan baik. Kita jadwal. Kita inginkan kemajuan. Misalnya, kapan kita tilawah Quran untuk mencapai target bacaan tilawah kita. Kapan kita melakukan sholat tarawih. Kapan kita melakukan zikir-zikir lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bulan mulia ini. Kemudian yang terakhir adalah aktsaru naf'an. Aktsaru naf'an, atau yang paling banyak manfaatnya. Kita upayakan bahwa kita akan memberikan amalan terbaik untuk menggapai ridho Allah di bulan mulia ini. Dengan apa? Tentu saja dengan melakukan amalan yang paling bermanfaat bagi sesama. Menyiapkan cucian tangan untuk orang banyak, membagi-bagikan takjil bagi orang banyak. Mungkin ada juga yang mampu memberikan sembako, atau menolong dengan bantuan tenaganya, atau bahkan dengan berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penularan. Menyiapkan cucian tangan untuk orang banyak, membagi-bagikan takjil bagi orang banyak. Mungkin ada juga yang mampu memberikan sembako, atau menolong dengan bantuan tenaganya, atau bahkan dengan berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penularan wabah ini. Itu juga bermanfaat. Demikianlah 7 indikator amalan. Semoga Allah bisa menerima amalan-amalan kita dalam setiap pantauannya. Selamat berbahagia di bulan bahagia ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya, ampunannya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share dan subscribe channel. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa pula loncengnya ditekan.